Makanya jaga ibadah. Baik itu ibadah sholatnya tadi alhamdulillah, bukan hanya fardunya, syukur-syukur berjamaah istiqomah. Ditambah lagi rawatibnya, ditambah lagi tadi sholat-sholat nawafilnya, alhamdulillah udah dapat semua. Tambah lagi baca Qur'annya di rumah, hidupkan. Jangan ada waktu-waktu yang kita tidak baca Qur'an padahal kita ada waktu di situ. Syukur-syukur mendawamkan Al-Qur'an yang sudah kita dawamkan dalam keseharian kita. Baca surah Ar-Rahman, Waqiah, Al-Muluk, iya kan? Surah An-Naba, Ad-Dukhan. Kalau hari Jumatnya baca surah Al-Kahfi, dawamkan itu. Syukur-syukur setiap harinya kita punya target minimal 100 ayat. Berarti jangka sekian bulan, sekian tahun kita hafal Al-Quran. Terus kita hidupkan. Mau kapan lagi jamaah rahimahullah? Waktu berjalan. Dunia ini ibarat jamaah rahimahullah digambarkan sebuah es. Batu es. Dari mulai beku terus lama-lama mencair. Habis ini. Cerita kita ini bakal habis hadirin. Ibarat buku dari mulai halaman 1 sampai itu 1000. Lama kelamaan sudah 300, 400, 500 halaman, sudah 800, 900. Allahu Akbar 950, tinggal 50 lagi. Kalau Allah kasih jatah kita 70 tahun, kalau sekarang udah 60, 10 tahun lagi. Ya kalau 10 tahun alhamdulillah. Kalau yang usianya 50 dapatnya 52, sekarang 51. Iya kan? 51 10 bulan. Tinggal 2 bulan. Iya kan? Mudah-mudahan kita panjang umur, amin. Ya Rabbal, minta sama Allah biar panjang umur. Kita masih butuh Allah. Masih butuh bekal, Pak. Masih butuh bekal kita ini. Belum cukup hadirin. Manfaatkan waktu yang ada. Gapai ridhonya Allah, rahmatnya Allah, ampunan Allah, pertolongan dari Allah. Udah waktunya. Nih Pak, Allah sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Tadi nurut sama Allah, patuh sama Allah, takut sama Allah, cinta sama Allah. Wa tanzur nafsu ma qaddamat srigot. Hendaklah setiap diri kita mempersiapkan bekal untuk menuju Allah, menuju alam akhirat, alam yang baqa, yang abadi. Kudu bawa bekal, Pak. Kita mau jalan-jalan aja, mau rekreasi sama keluarga. Ini ba'da subuh dan nyiapin Pak masakan. Rendangnya ya, Mak, bawa rendang Mak. Ya biar enak nanti kita turun dari mobil sarapan udah ada. Masak rendang. Ada cemilan-cemilan Pak di meja, di ruang tamu, bawa ini semua. Ada rengginang, teman saya rengginang. Allahu Akbar, dibawain itu makanan semua, dilengkapin itu semua kebutuhan kita. Di mobil, minuman nggak kurang hadirin. Termasuk persiapan dompetnya kudu tebel. Karena masuk tempat rekreasi kudu bayar hadirin. Ada penjaganya. Ya enggak ujuk-ujuk serta merta gitu kan. Waalaikumsalam, permisi. Ditangkap sama penjaga hadirin. Iya nggak bisa. Beli tiket dulu Pak, ada yang online, ada yang langsung di situ. Kemarin mohon maaf saya bawa keluarga rekreasi banyak. Iya Pak Haji, saya tidak kenal sebenarnya. Di tempat rekreasi itu ada teman saya yang memang komandan situ. Dan saya dulu waktu acara syukuran saya yang ceramahnya. Kalau mau gitu mungkin masa lalu Pak. Lah saya yang syukuran di tempat ini, saya yang doa yang ceramah. Tapi enggak Pak, ngikutin aturan. Ngikutin aturan. Enggak, saya calling teman saya walaupun ada di rumah, ada di situ gitu kan, di tempat itu. Karena saya tahu diri, saya bawa keluarga, jangan memanfaatkan. Alhamdulillah rezeki ada. Beli tiket mampu, ya udah beli aja. Masuk kita nyaman. Persiapan kalau udah siap, aman kita hadirin. Gak ada yang ditakutin. Ini saya pernah ketemu hadirin waktu di Mekah Pak Haji, beli sarapan. Ternyata mohon maaf baru-baru ada juga Pak orang Jawa Sunda Pak. Yang banyak orang Madura. Cak, dari mana Cak? Madura. Oh, iya, Haji dari mana Haji? Dari Indramayu.
namanya Sunda. Allahu Akbar, ngobrol Pak. Gimana Cak? Betah? Oh, betah di sini. Betah. Tapi sebetah-betahnya saya bakal pulang ke kampung. Bakal balik saya. Makanya saya usahain nabung banyakin. Saya belum punya rumah, saya suruh bikin rumah di sana. Yang nggak punya kendaraan motor, saya ngumpulin biar punya motor nanti di sana. Allah Akbar, genap 2 tahun Pak pulang. Tapi kan udah siap nanti dia pulang di sana. Rumah udah ada, kendaraan udah ada, buat masa ya kan usaha juga modal ada. Gak bingung hadirin. Kita juga sama. Kita nih lagi cari bekal ini hadirin. Biarin orang-orang yang mohon maaf ya rahimakumullah seusia kita dia nikmatin masa-masa ya nikmatnya dengan keluarga bersenang ria dia dengan keluarga. Tapi dia meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia asik sekarang, tapi nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia senang secara zahirnya, secara batinnya dia menangis. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, ibadah. Dan orang yang ibadah itu Allah kasih rezeki dengan dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam hadis qudsi, ya ibadi tafarraq li ibadati. Hai hambaku, sibukkan dengan amal kebaikan. Dengan banyak ibadah kepadaku kata Allah. Amla'u bil ghina. Nanti Allah berikan kekayaan pada jiwamu. Jiwanya jiwa yang alhamdulillah mutmainnah tenang. Rezeki berapapun yang Allah kasih terus dijalani dengan alhamdulillah. Mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala. Enggak lihat sedikitnya, yang penting berkah dalam rezeki saya. Biar sedikit tapi alhamdulillah enak, dibawa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa cukup buat keluarga. Sedikit pendapatannya Pak, enggak banyak Pak. Tapi alhamdulillah dijaga kesehatannya Allah. Bukankah itu mahal? Sehat itu mahal hadirin. Apalah artinya uang kita banyak tapi saban bulan, saban minggu kita check up terus ke rumah sakit, ngabisin biaya jutaan rupiah, ratusan juta, sama juga. Orang nggak mikir ke situ kadang-kadang hadirin. Taunya banyak duit, banyak uang yang dia simpan, ya kan? Tapi dia tidak sadar bahwa ada nikmat-nikmat yang lain daripada materi, di antaranya adalah ketenangan jiwa. Itu nggak semua orang dikasih Pak tenang jiwa. Enak, adem, hidup nyaman. Tafarruqul ibadati amla'ul bil ghina. Maka Allah akan memberikan kekayaan pada jiwanya. Wa yadaka rizqah. Maka nanti Allah akan berikan tangannya dicukupi dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui rezeki yang tidak disangka-sangka, ada aja jalannya Allah berikan. Karena rezeki itu gaib. Rezeki itu abstrak, nggak ada yang tahu hadirin. Kita nih bagiannya masing-masing dari Allah beda-beda rezekinya hadirin. Makanya kita nih nggak boleh pantang iri dengan rezeki orang lain, nggak boleh. Bikin kita nggak nyaman hidup. Makanya Nabi mencontohkan kalau kita melihat masalah dunia, lihatlah ke bawah. Banyak orang yang lebih susah dari kita hadirin. Saya lihat kemarin masya Allah di YouTube Pak. Kita boleh punya HP lihat YouTube tapi yang positif. Walaupun mohon maaf ada juga yang negatif, banyak yang negatifnya. Tapi jangan salahkan ini yang namanya alat, benda ini kan mubah saja Pak. Boleh punya boleh, nggak punya pun nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya memang untuk masalah buat kita, cari informasi yang baik buat kita, silakan. Untuk komunikasi, apalagi Ustaz tadi kemana-mana kudu bawa ini. Iya kan? Karena kok jam berapa kudu ditelepon, kudu nungguin, ya kan? Kudu hadir di tempat yang lain. Kalau kita nggak bawa HP hadirin kita lupa. Dia hubungin nggak ada, iya kan? Nggak bisa dihubungin. Ustaznya ngobrol sama jamaah habis ramai, salah kita hadirin. Ya. Jadi makanya saya kemana-mana bawa HP hadirin. Iya, ini buat komunikasi. Dan mohon maaf ini juga ilmu buat kita. Mohon maaf, perlu saya sampaikan. Pak Haji, mohon maaf ya. Saya dikasih tahu sama guru saya. Kalau bawa HP, kalau bisa jangan di kantong di sini. Nah, Pak Haji. Karena ini hati. Sampai segitunya.
Kalau bisa diletakkan di kantong aja deh, jangan di hati. Ini bersamaan jamaah rahimakumullah, itu detak jantung kita. Allah, Allah. Sementara HP isinya banyak Allah, banyak hal-hal yang negatif di sana. Maka saking hati-hatinya, guru saya menyampaikan kalau bisa jangan ditaruh di sini, taruh di tempat yang lain. Kalau bisa. Allah Akbar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya apa yang menyebabkan kita memperoleh daripada keriduan Allah Subhanahu wa taala? Birrul walidain, baktilah sama orang tua kita. Kalau masih hidup, muliakan orang tua kita. Kalau enggak ada, doakan setiap waktu. Setiap kita baca Quran, ya Allah pahala Al-Quran buat orang tuaku. Setiap sedekah, ya Allah sedekah ini aku berikan pahalanya buat orang tuaku. Apapun dalam kebaikan, jadikan wasilah supaya tambahan kebaikan buat almarhum. Kan sudah pernah saya sampaikan hadirin. Ada orang, jamaah rahimakumullah, seorang wali. Ini wali bermimpi. Dalam mimpinya lihat alam barzah ini, jamaah rahimakumullah, orang pada ya bangun lalu berebut nih Pak kiriman. Dari barisan ini dia cari mana barisan yang kosong, semuanya padat, semuanya ramai. Dia cari posisi yang memang dia ada celah untuk bisa ikut baris, karena di sana ada yang bagi-bagi. Tapi ada seorang ibu, dia diam, nggak ikut barisan manapun. Ditanya sama wali tadi dalam mimpinya, kenapa Bun, kok nggak ikut ke sana? Aku sudah cukup, tidak butuh lagi kiriman dari siapapun. Karena hakikatnya orang tadi sedang meminta kiriman dari sana, bagian dari sana. Itulah orang muslim yang mohon maaf jarang didoakan oleh keluarganya. Hanya hari Jumat saja Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Hanya dapatnya seminggu sekali dia kirimannya. Tapi dia enggak ikut ke sana. Kenapa? Saya punya anak saya jualan di pasar. Ketika dia ada di pasar, tidak pernah itu yang namanya lepas kecuali memegang Al-Quran. Lalu dia mendawamkan wudunya, lalu dia baca setiap menunggu daripada konsumen yang datang. Diisi, ya Allah, aku baca Quran ini, pahalanya buat almarhumah yang ada di alam barzah. Baca Quran, itulah yang menyebabkan jamaah rahimakumullah, aku tidak butuh dengan yang lain, karena anakku perhatian penuh kepadaku, selalu bacakan Al-Quran, mengirimkan doa buatku. Lalu bangun wali tadi, penasaran karena dalam mimpinya, coba lihat di pasar itu ada seorang pemuda yang memang dia baca Qurannya rajin dan mengirimkan doa buat bundanya. Ternyata betul Pak, pagi harinya dia ke pasar, ditanya, betulkah kamu ibunya sudah tidak ada? Betul. Betulkah kamu selalu mendawamkan Al-Quran? Betul. Aku telah bermimpi bahwa ibu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah kebaikan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain, bakti terhadap orang tua, yang sangat menarik hadirin. Ini ada kisah sahabat sama sholatnya, ada yang dekat dengan Rasulullah sama gitu. Emang pengen semua sahabat tuh pengen dekat di belakang Nabi Muhammad. Ketika sahabat habis selesai sholat, yang rahimakumullah, pulang. Dan Nabi mengsunah kalau habis sholat nengok ke belakang, lihat sahabat. Dilihat barangkali ada sahabat yang tidak hadir, maka sahabat rembukan nih, kenapa nggak hadir ke masjid? Apakah dia nggak punya materi sehingga nggak bisa makan? Kita ngerti. Apakah dia sakit? Ayo kita berikan obat buat dia. Apakah hal-hal yang lain? Sahabat kompak rembukan. Itulah kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata kalau udah masuk waktu isya, ini sahabat tadi apa ceritanya? Bagaimana? Lalu sahabat tadi nggak datang ke masjid. Akhirnya Nabi datang ke rumah sahabat tadi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Insya Allah bulan yang akan datang saya sampaikan cerita ini. Allah alam isbab, yang benar dari Allah, yang salah adalah keadaan saya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.